Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan lanjutkan tutorial tentang step by step pembuatan persiapan ujian kompetensi kalian atau uji kom untuk SMK RPL. Sebelumnya kita aktifkan dulu kontrol. Nah, ini project kita. Nah, yang akan saya lakukan kali ini, kita akan membuat sebuah halaman statis dan lebih interaktif. Tidak lama, jangan berlama-lama. Kita buka Visual Studio Code-nya. Pergi ke file, open folder, UKK. Nah, yang kemarin kita buat baru sampai sini ya, sampai halaman indeks. Nah, sekarang kita akan buat desain halamannya. Untuk desainnya mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Sini saya hanya mendesain sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Kalau caranya seperti ini, kalau menggunakan Visual Studio Code itu, misalkan kalau selanjutnya saya akan bikin H2. Nah, setelah begini, teman-teman tinggal enter. Nah, otomatis Visual Studio Code-nya akan membuat elemen tag H2, tag pembuka dan tag penutupnya. Sini saya kasih kelas aja. Kelasnya namanya head text. Selanjutnya antara save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat file di aset CSS. Sini ya, pergi ke aset CSS, klik kanan, new file, kasih nama style.css. Yang akan kita lakukan untuk pertama kali membuat reset CSS-nya. Ini reset dasar sekali. Marginnya 0, terus paddingnya sama. Mohon maaf kalau agak sedikit berisik. Lalu list stylenya non, text decorationnya juga sama non. Terus untuk font family saya menggunakan yang Arial. Kalau teman-teman mau fontnya sesuai dengan keinginan itu silakan. Tapi di sini saya pakai Arial. Kita lihat. Nah, belum terjadi apa-apa karena file index ini belum kita koneksikan ke file style.css ini. Nah, selanjutnya kita akan koneksikan. Buat dulu komentar. Cara buat komentar itu tekan Ctrl sama garis miring atau Ctrl// berbarengan.
ini supaya lebih mempermudah. Link, pilih yang CSS. Nah, harapnya itu kita atur ke tempat penyimpanan stylenya, style.css. Dia di folder asset, selanjutnya CSS, style.css. Oke, Ctrl S, save. Kita lihat apakah udah nyambung. Nah, lihat. Nah, ini dia udah Arial. Lanjut, pertama kita kasih dulu ya. Untuk body itu background, saya warnanya nggak mau terlalu putih, mau agak sedikit abu. F4. Nah, enaknya kalau di Visual Studio Code kita tahu, oh F4 itu warnanya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau warnanya silahkan bisa dipilih, misalkan warna merah gitu. Jadi saya akan pakai yang ini aja. Kita refresh kembali. Nah, warnanya udah agak sedikit abu-abu. Nah, selanjutnya, nah di sini kita maaf, ini bukan navbar ya, karena navbar itu navigasi, head aja. Nah, yang head ini tulisannya kita akan pindahkan supaya tulisannya ada di tengah. Pertama, CSS, carikan saya yang kelasnya head. Kalau ketemu, kasih backgroundnya itu agak sedikit biru tua. Lihat kembali. Nah, ini udah. Kalau masalah warna itu terserah teman-teman, kalau mau bagaimana enaknya. Kalau misalkan nggak tahu kodenya, itu bisa dengan menggunakan bantuan Adobe Photoshop. Sini. Nah, cari warna, misalkan mau warna merahnya, merah sini. Nah, ini ada kode yang ini, tinggal di copy aja, Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, jangan lupa di depannya dikasih tanda pagar. Nah, warnanya sama dengan yang ada di Adobe Photoshop yang tadi kita pilih. Nah, atau kalau misalkan nggak mau dibantu kembali, bisa juga misalkan kalau merah itu red. Nah, kalau mau biru itu berarti blue. Tuh, misalkan saya gini pilih blue violet, biru agak sedikit ke ungu tua. Nah, ini dia. Itu tergantung teman-teman. Kalau mau mengikuti juga terserah. Oke. Warna backgroundnya udah. White-nya kita kasih 100% aja biar full. Kasih padding juga 30 pixel. Ctrl S. Nah, kalau misalkan rasa teman-teman kurang cocok, itu untuk masalah penomoran ini bisa di custom sendiri ya, terserah teman-teman. Terus kita coba kasih box shadow 0, 2px 2px, warnanya agak sedikit ke nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa.
beres. Nah, selanjutnya tinggal yang tulisannya kita pindahin ke tengah. Tulisannya ini saya kasih dia class head text, head text, text legendnya center, colornya F, atau kalau nggak mau pakai kode pakai namanya aja, white itu putih. Nah, dia udah di tengah. Oke. Selanjutnya di sini saya akan bikin navigasinya. Kita akan bikin navigasinya. Kembali lagi ke indeks. Identitas website, copy, selanjutnya navigasi, akhir navigasi. Nah, div kasih kelas navbar, ini artinya div navbar, lalu tekan enter, otomatis dia akan bikin tag div yang kelasnya navbar. Di dalam navbar ini saya kasih dua bagian. Yang pertama logo atau brand, pakai H3 aja, ISPP. Selanjutnya yang kedua UL yang kelasnya link. LI home. Nah, udah ada ISPP home. Selanjutnya kita ikuti dengan sesuai yang ada di soal. Yang akan kita bikin itu data siswa, data petugas, data kelas, data SPP. Ctrl C. Data siswa, data kelas, data SPP. Kalau mau cepat itu tekan ALT, Ctrl ALT Shift bawah, itu otomatis Ctrl C Ctrl V ke bawah. Lalu data petugas, selanjutnya ada lagi transaksi, yang terakhir itu logout. Oke, kita lihat. Nah, udah ada, tinggal bagaimana kita rubah supaya posisinya nggak ke bawah. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa sih ini LI nya nggak ada titik-titik, karena di sini nah list stylenya itu udah kita kasih non, jadi secara otomatis dia bakal nggak akan ada tanda titiknya. Kalau misalkan di sini misalkan saya hapus, Ctrl S,
bisa nggak kelihatan ya. Udah aja. Nah selanjutnya navbar, displaynya saya kasih flag supaya ke pinggir. Nah udah ke pinggir, tinggal justify kontennya space between atau around, space around aja. Nah dia udah otomatis. Lalu kasih garis di bawah ya, border bottom 2 pixel aja, 2 pixel solid, warnanya black. Kasih padding juga, si padding berapa, 2 view hertz coba. Oke, agak sedikit jarak. Tinggal tombol-tombol ini kita kasih supaya dia ke pinggir juga. Oke, yang tombol ini kan kelasnya link. Nah yang link ini kita rubah supaya tampilnya nggak ke bawah tapi ke pinggir. Link kita sama ya, displaynya flag, coba di Ctrl S. Nah udah teman-teman. Cuman ini terlalu dempet, kita kasih jaraknya di mana, LI nya ya, link LI kita kasih margin atas bawahnya 0, kiri kanannya 10. Coba cukup ya. Nah kalau misalkan terlalu mepet tinggal dikecilkan aja nomor-nomor ini. Kalau misalkan kurang lebar, terlalu kecilan, tinggal dikasih aja perbesar. Buat ini udah, tinggal selanjutnya saya akan buat sedikit animasi. Link LI hover, ketika disorot saya kasih border, coba 2 pixel cukup ya. Jadi ketika disorot itu ada garis bawahnya, refresh. Nah oke, nah beres ya. Tinggal selanjutnya ini navigasi udah, konten. Konten div yang kelasnya kita kasih kontainer aja. Lalu ada tulisan misalkan A3 selamat datang. Nah udah ada, cuman ini terlalu mepet ke pinggir, kita harus kasih jarak. Caranya gimana? Nah yang di sini aja. Lanjut, berarti kontainer kasih padding top 3
few hertz. Lalu kita kasih margin. Margin leftnya 5 rem aja. Lalu margin right-nya berapa? Samakan aja ya, 5 rem. Nah udah cukup. Nah, selanjutnya biar nanti kita tinggal pakai gitu. Sini kita buat apa ya? Putar. Akhir putar. Kalau putar itu di HTML5 ada tag footer. Ini kita hanya kasih ini aja lah, $, misalnya oke, gitu aja lah. Kita lihat hasilnya. Nah ada, cuman ini saya nggak pengen di sini. Ini kita buat supaya dia selalu ada di bawah, nempel. Caranya gimana? Kembali ke CSS ya. Mana ya? Footer. Pertama positionnya dulu. Positionnya kasih absolute biar mudah untuk diatur. Lalu bottomnya 0. Lihat apakah yang terjadi. Nah ini udah ada di bawah. Terus height tingginya berapa? 30 pixel mungkin cukup. Background color, background kasih sama dengan yang ini, yang head ya, biar agak sedikit nyambung. Oh hanya segini. Oh kita belum kasih lebar. Width-nya 100%. Oke. Text elegant center. Padding top 30 pixel. Nah, kasih color putih aja. Oh ini ya udah nggak apa-apa ini. Oke, bagaimana sampai sini? Om, data siswa, data kelas. Udah berapa menit? Maaf ya teman-teman, agak sedikit berisik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.